Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ratnasari, Prodi MPI 5. Di sini saya akan menerangkan materi Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 1. Konsep dasar negara. Dasar negara yaitu berasal dari bahasa Belanda, yakni filosofis Grondslag, yang memiliki arti filosof adalah filsafat, grens adalah dasar, dan lang adalah norma. Jika digabungkan menjadi norma dasar filsafat. Adapun dasar negara menurut bahasa Jerman yakni Weltanschauung, yang berarti Welt adalah dunia, Anschauung adalah pandangan mendasar, yang jika digabungkan menjadi pandangan mendasar dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar negara merupakan suatu pedoman dalam mengawasi kehidupan penyelenggaraan negara yang meliputi berbagai bagian kehidupan. Sedangkan negara menurut Diponolo adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulatan yang dengan tata pemerintahannya melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah. Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang A. unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorier. B. unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. C. unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Lalu tujuan negara yang nomor 2 yaitu tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa ambuan atau amuba atau binatang berasal dari satu pun Para ahli berpendapat bahwa amuba binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula suatu bangsa mendirikan negara pasti ada tujuannya. Untuk apa negara itu didirikan? Secara teoretik ada beberapa tujuan negara, di antaranya yang pertama kekuatan kekuasaan dan kebesaran keagungan sebagai tujuan negara. Yang kedua, tujuan negara sebagai kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga, tujuan negara sebagai keadilan. Yang keempat, tujuan negara sebagai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan negara sebagai kemerdekaan. Selanjutnya, dasar negara yang nomor 3 yaitu urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, Rechtstide atau cinta hukum, Staatsliebe cinta negara, filosofis Grondslag
dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kekuasaan hukum dalam negara disebut stans fundamental norm yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Yang selanjutnya yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dan aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Dan yang terakhir dari dasar negara yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, tantangan dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR nomor 2 atau MPR Trip 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Namun pemerintah Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Sehingga pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan
berhenti dari jabatan presiden. Dan pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang gerakan para akademisi dan pemerintahan seperti pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan, seminar, dan kongres. Yang nomor 2 yaitu tentang tantangan terhadap Pancasila. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang berdasar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, progresisme, dan hedonisme yang mengurus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Tantangan yang melanda bangsa Indonesia yaitu A. Dilihat dari kehidupan masyarakat. B. Di bidang pemerintahan banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kewarganegaraan. Lalu selanjutnya materi nomor 2 yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang A. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan menurut tokoh atau pemikiran Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Menurut sastra prateja, ideologi adalah dasar seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. B. Menurut Suharjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang C. Menurut Mubyarto adalah ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Yang nomor 2 yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah menelusuri berbagai pengertian unsur dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan di masa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat di dunia menjadi lebih terbuka. B. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila
menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme. B. Unsur individualisme. C. Kapitalisme. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan unsur individualisme yaitu dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, kapitalisme, yaitu yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme yaitu A. memunculkan yaitu rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang B. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi negara. Yang C yaitu terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Dan selanjutnya, unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya yaitu perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang nomor 2 yaitu penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional, yaitu kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Yang B. Kualisasi 5 Pancasila. Dan selanjutnya yaitu yang C. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara.
Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Yang kedua yaitu tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu peraturan ideologis antara negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang B, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang C, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang A, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang B, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Dan yang terakhir, materi yang terakhir yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Yang A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruknya. Yang selanjutnya, aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebijakan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what sound be, yang artinya saya harus menjadi orang yang bagaimana. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindak
tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Dan selanjutnya, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Yang nomor 2 yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyak kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antara umat beragama dan meluluhlantakan semangat persatuan atau pengancaman disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya B. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup negara. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.